Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih teman-teman, terima kasih banyak teman-teman media yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tidak hanya yang hadir di sini saja, di luar juga banyak banget teman-teman media yang pasti menunggu seperti apa update dari dalam sini. Dan teman-teman juga yang sedang menyaksikan, karena tidak hanya secara langsung, kita juga ada online teman-teman media yang sedang menyaksikan kami. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya. Amin, oke. Walaupun sekarang lagi masa pandemi, tapi alhamdulillah saya bisa melihat teman-teman kita yang semakin sukses dengan cita-citanya. Dan pada malam hari ini, di acara yang sangat spesial ini adalah dalam rangkaian acara menuju ulang tahun Kuy Entertainment yang pertama. Jadi boleh beri tepuk tangan dulu yang meriah teman-teman untuk Kuy Entertainment. Baru setahun sudah sebesar ini, begitu luar biasa. Pasti teman-teman media juga ingin tahu seperti apa sih kisahnya, seperti apa sih awal mulanya, dan apa yang akan dilakukan oleh Kuy Entertainment ke depannya. Tapi sedikit informasi teman-teman, pada hari ini selain rangkaian tadi, Kuy Entertainment dalam rangka ulang tahunnya yang pertama akan mengadakan acara yang luar biasa spektakuler. Boleh tepuk tangan untuk Kuy Day Berbagi. Acaranya mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap, tapi sedikit penjelasannya. Jadi selama 12 jam nanti akan diadakan live streaming berbagi selama bulan Ramadan di YouTube channel Kuy Entertainment. Jadi secara eksklusif menghadirkan program-program yang begitu luar biasa. Dan pastinya teman-teman media di sini kami harapkan bisa menyampaikan informasi-informasi penting itu ke semua masyarakat Indonesia yang ada di luar sana yang pastinya sangat membutuhkan hiburan. Dan langsung saja malam hari ini kita akan mengundang orang-orang luar biasa di balik besarnya Kuy Entertainment. Tepuk tangan yang meriah untuk sahabat-sahabat saya, Gading Martin, Raffi Ahmad, Fahri Albar, dan tentunya Sean Gelael. Nah, boleh tepuk tangan dong untuk sahabat-sahabat saya ini, para founders Kuy Entertainment. Mungkin teman-teman bisa melihat selama ini Kuy Entertainment begitu berjaya di segala macam channelnya, sosial medianya. Inilah 4 orang yang membangun Kuy Entertainment menuju rangkaian ulang tahun yang pertama pada malam hari ini. Dan sebagai permulaan, kita akan melihat dulu sebuah tayangan perjalanan Kuy Entertainment berusia 1 tahun. Ini dia. tertata dan beratur. Oh jadi gue sih dibahas. Malah sekarang dia lebih jauh kayak on power banget gitu ya, kayak sakit jiwa mobil gua ada. Gue pengen begini tadi.
Yes, tepuk tangan yang meriah untuk Kui Entertainment. Wow, luar biasa itu tadi sekilas perjalanannya. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, kita akan undang sahabat saya Gading Martin untuk menjelaskan seperti apa awal perjalanan dan prestasi apa aja yang udah didapatkan. Tepuk tangan untuk Gading Martin. Hey, thank you Om Es. Sama-sama. Ini dibuka aja boleh ya? Boleh. Boleh ya, kita udah suap semua ya. Oke, thank you banget buat teman-teman media yang udah hadir malam hari ini mensupport press conference-nya Kui dalam rangka Kui Day nanti tanggal sekarang ya, karena ini tayangnya sekarang. Thank you banget buat founder-founderku yang kusayang. Jadi kalau misalnya kita lihat Kui ini sudah tepat berusia 1 tahun. Teman-teman bisa lihat ini pencapaian kita dalam 1 tahun. Dan menurut saya ini pencapaian yang luar biasa sekali, 2,5 juta tadi. Dan ini adalah program-program Kui yang tadinya mungkin cuman kita awali dengan semprot. Habis itu kita lanjut ke yang lainnya, bahkan kita mencoba membuat series juga. Ada juga program-program charity di Jago Kandang, ada Stand Up for Ghost, Nantang, Marky Chop, Kui Live, What's Kui, Is a Rap, musik, This or That. Jadi kita mencoba mencapai semua lini dari entertainment gitu. Jadi nggak cuman podcastan aja. Ini dia beberapa program yang mencapai views yang masuk trending. Potskuinya Gigi sama Raffi itu nyampe 2,6 juta, trending di 11. Trending di 15 masih Raffi sama Gigi. Udah gitu ini pencapaian terbaik kita juga. Trending 5 ini Anya Geraldine sama Iki sampai 7,5 juta. Terus Semprot ini 2,5 juta, trending 13. Ini klarifikasi dari kita. Ada juga Celebrity Superstars Battle. Ini Mobile Legend ya waktu itu ya. 1,6 juta sampai 2 juta. Jadi kita masuk trending di 20 besar. Luar biasa sekali ternyata tanggapan antusias e-sport di Indonesia ternyata oke banget. Masuk ke trending 26 dan trending 36 semuanya di atas 1 juta views. Ini kita coba sekali waktu itu syuting di Bali bersama Ivan Gunawan juga langsung trending. Raffi Ahmad kembali lagi masuk trending. Memang setiap ada Raffinya pasti masuk trending ya. Luar biasa sekali. Di Ransnya belum trending. Di Ransnya nggak belum trending sekarang. Trending 5 dan trending 4 ternyata ini pencapaian terbaik kita juga. Ada Vino Bastian di situ, ada juga Gigi. Jadi ini memang nggak salah sebenarnya ngajak Raffi sama Gigi ya di Kui ya. Masih dari Semprot, program andalan dari Kui Entertainment yang masuk ke trending. Dan juga ini adalah sebenarnya program baru kita, This or That ya, tapi langsung masuk trending 4 dengan 5 juta viewers. Dan ini tadi yang seperti saya bilang, kita masuk ke Forbes Indonesia Top 10 Digital Content Creators 2001. Wow, nggak nyangka. Iya, yang tadinya mungkin sebenarnya bukannya ya sedikit nyangka dan nggak nyangka. Maksudnya gini, nggak nyangka kita bisa sebesar sini, tapi nyangka karena saya yakin dengan founder-founder seperti mereka-mereka ini, gue yakin memang Kui ini bukan cuman media yang coba-coba doang, tapi memang mereka masing-masing juga punya visi, punya misi yang memang serius di dunianya dan akhirnya berkembang dalam 1 tahun bisa mencapai sebesar ini. Ya, sekilas tentang pencapaian achievement Kui dalam 1 tahun terakhir dengan program-programnya dan pastinya juga kedepannya kita nggak bakal berhenti di sini, nanti mungkin akan dijelaskan sama teman-teman lain. Oke, thank you Papa Gading. Tepuk tangan dulu dong untuk Papa Gading. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Bagaimana pencapaian Kui Entertainment hingga sebesar ini, trending terus, viewsnya juga luar biasa, jutaan. Podcast Mas pernah mampir juga loh. Iya, lucu banget loh itu. Tapi gak masuk trending ya? Oh iya. Ya, sayang banget ya. Kita tidak mendulang trending karena kami kalah oleh Raffi Gigi. Oke, kami mengakui itu. Baik. Oke, nah itu tadi Gading sudah menceritakan awal mula Kui Entertainment kayak gimana, luar biasa banget ya. Baru 1 tahun, berarti persis baru 1 tahun teman-teman ini berhasil membuat ramuan, mungkin formula seperti apa sih tayangan terutama mungkin di YouTube sampai akhirnya bisa mencapai angka-angka yang spektakuler. Dan selain itu mereka juga melakukan beberapa yang akan mengejutkan di kedepannya. Salah satunya adalah akan berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu adalah spirit yang sangat luar biasa untuk para konten kreator, para orang-orang yang bekerja di dunia media, terutama digital konten yang sedang luar biasa di masa pandemi ini. Salah satunya kita juga akan mengundang founder kita, Raffi Ahmad, yang akan bercerita tentang
Kui Entertainment dan Rans Entertainment. Kira-kira akan ada apa? Silakan tepuk tangan untuk Presiden Cilegon FC. Yes. Siap. Cilegon FC. Udah ada yel-yelnya belum? Udah ada yel-yelnya belum? Belum. Cilegon, I love you so much. Ya, nanti ketua supporternya Aldi Tahir. Tunggu aja. Jangan lupa rekam dan posting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saya yang terhormat, ada Sean Glael, ada Gading, ada Fahri Albar, dan juga kawan saya MC yang mau membeli klub bola Sukabumi katanya. Om Es. Dan juga teman-teman wartawan dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Salam-salam ke audiens dan wartawan. Saya disuruh itu, saya udah lakukan. Oke, jadi di Kui Entertainment ini kita blessing, kita bersyukur alhamdulillah. Kita mulai saat pandemi waktu itu. Dan juga memang di sini saya ada Rans Entertainment, tapi Kui ini di luar Rans Entertainment, di mana kalau Rans Entertainment kan memang family banget. Tapi di sini Kui bisa lebih explore, saya bisa mencoba grab cari market di 10 tahun lebih muda, 15 tahun lebih muda. Karena Sean Gael jauh lebih muda dari saya. Jadi saya, Gading dan Fahri Albar harus ikut muda. Makanya ada Anya Geraldine, ada Enzi, wah asik banget. Kalau di Rans kan Nagita lagi. Aduh. Ya tapi juga di Kui Entertainment ini kita mulai memang saat pandemi COVID-19. Dimana saat banyak banget perusahaan-perusahaan malah yang spekulasi mereka maju mundur. Tapi alhamdulillah di sini memang karena tim yang luar biasa juga. Tepuk tangan untuk tim Kui Entertainment juga. Ya mereka hebat juga, muda juga, pemikirannya out of the box juga. Jadi kita justru di pandemi ini kita gas terus. Tapi hebatnya gini, jadi Kui Entertainment ini saya juga banyak belajar di Kui Entertainment sama mereka-mereka dan sama tim-tim bahwa kolaborasi itu memang sangat penting. Jadi di sini kita bisa berkolaborasi bahwa zamannya sekarang ini udah zamannya kolaborasi. Mungkin kalau dulu beberapa perusahaan raksasa mereka berdiri sendiri, konvensional style dengan cara mereka ya mungkin karena sekarang udah saking banyaknya perusahaan media yang mencoba untuk lahir, mencoba untuk berkembang. Tetapi memang kalau kita mau mencoba untuk membuka diri untuk berkolaborasi akan mempercepat laju di mana bisnisnya akan dan awarenessnya akan menambah lebih banyak. Kalau suka duka di Kui Entertainment nggak ada dukanya. Ya dukanya paling kasihan Kuinya nggak kedapetan jadwal gue doang. Jangan kan Kui, Rans aja nggak kedapetan. Tapi kan sekalinya datang trending. Oh iya, tapi ya itu kan karena kerjasama. Tapi intinya di sini gue sharing bahwa yang mau gue tekankan kolaborasi itu sangat penting. Jadi di sini kayak contoh ada Omes, ada Podcast Mas. Di situ ada Omes, terus juga kita juga ada Semprot, kolaborasi sama Uus, sama Andika. Terus juga kita ada yang podcast yang cewek-cewek, di sana juga kolaborasinya beda. Nah di situ kita menunjukkan bahwa benar-benar dengan adanya kolaborasi itu bisa mempercepat 5 atau bahkan 10 langkah lebih cepat ke depan. Nah ini juga salah satu gebrakan kita nanti Kui Entertainment pastinya. Meskipun saya ada di Kui Entertainment dan di Rans, tapi Kui Entertainment-nya dan Rans-nya akan kita join venture-kan dan kita akan kolaborasikan lagi. Jadinya seperti apa pastinya akan jadi lebih hebat. Karena yang hebat itu sebenarnya bukan saya, Nagita. Makanya Kui harus ada unsur dari meeting sama Nagita. Betul, jadi meetingnya sama Nagita. Cuman itu aja sih saya sedikit mau sharing. Memang kolaborasi itu keren banget. Ini zamannya udah kita kolaborasi. Nggak usah takut akan saingan karena yang namanya rezeki sih udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya kolaborasi, dengan ide-ide yang bisa kita gabungkan, yang tadinya kalau kita sendiri hanya 1, tapi kalau kita berkolaborasi 1 tambah 1 jadi 2. Apalagi sekarang zamannya udah digital, mungkin 1 tambah 1 bisa jadi 10. Jadi buat teman-teman, Kui Entertainment sangat membuka pintu kita, membuka pelukan kita untuk berkolaborasi dengan siapapun itu. Mudah-mudahan juga untuk konten kreator yang ada di daerah-daerah, kita juga bisa rangkul mereka, kita bisa peluk mereka sehingga kita bisa growth bareng-bareng ke depan. Kalau joint venture antara Kui dan Rans Entertainment seperti apa, tunggu aja gebrakannya. Karena kalau dikasih tahu sekarang, karena belum rampung semua ide-idenya, jadi harus kita kumpulkan dulu. Tapi kita udah bisa declare Kui Entertainment dan Rans pastinya akan berkembang dan bergabung bersama. Sehingga di 2021 ke 2022 pastinya akan ada banyak gebrakan-gebrakan dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Emang mantep ya, dua raksasa bergabung, Kui Entertainment dan juga Rans Entertainment akan bergabung, akan seperti apa jadinya, wah udah gak kebayang deh. Ini semua raja-rajanya trending digabungin. Jadi kayaknya trendingnya cuma kalian aja udah semua ya. Tapi ini kan saya ada IP baru, anak Apa? adiknya Baru. anak Oh iya. baru. Calon anak bakal jadi IP baru. Iya, Ah, Gading belum punya nih. belum. Padahal adiknya Gempi jadi IP juga tuh pasti. Jangan, pacar baru aja jadi IP nih. Ah. Sayang belum ada. Iya bener. Oke, jadi ini memang acara internal keluarga ya teman-teman. Itu jadi sedikit informasi tambahan lah ya kan. Tapi memang seperti ini, memang semangatnya ya di Kui Entertainment, di Rans yang sekarang bergabung. Semangat kekeluargaan ini yang dibangun oleh Kui Entertainment hingga bisa sebesar ini. Jadi boleh beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, ini saya benar-benar bangga berada di sini, berkolaborasi bersama teman-teman, melihat teman-teman, kesuksesan teman-teman. Dan kesuksesan itu tidak hanya di sini. Karena di acara rangkaian tadi yang saya bilang dalam rangka ulang tahun Kui Entertainment yang pertama, mereka akan membuat sesuatu yang spesial. Di hari ini nanti, tepat hari ini 12 jam non-stop live streaming. Konsepnya seperti apa dan akan ada gebrakan apa lagi, mending langsung kita undang untuk menjelaskan lebih lengkap semuanya. Tepuk tangan untuk Sean Gelael. Let's go Sean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya wartawan yang udah terima kasih datang, audiens-audiens lainnya. Pertama sebelum saya masuk ke apa sih yang kita mau lakukan di tahun 2021 dan 2022, aku mau bilang terima kasih banyak kepada artis-artis yang sudah masuk ke Kui Entertainment. Dulunya cikal bakalnya Kui Entertainment itu saya pertama ketemu Gading berapa tahun yang lalu. Saya cuma sebagai atlet balap. Ya memang kakak saya selalu di film dan ibu saya juga di dunia entertainment. Tetapi saya tidak tahu apa-apa dalam dunia itu. Dari situlah Mas Ai, Mas Gading dan Mas Raffi juga ajarkan saya apa sih dunia entertainment itu sebenarnya. Dan susah payahnya juga sebagai artis di dunia entertainment itu apa aja. Jadi kita juga sepakat bahwa kita aset-aset bangsa juga berkolaborasi bareng untuk buat konten untuk para masyarakat yang benar-benar perlu konten itu. Dan untuk berbagi, kita semua bisa berbagi, tertawa, bagi-bagi laughter, bagi-bagi sedih, bagi-bagi gosip, dan bagi-bagi semuanya. Karena awalnya itu dari para artis-artis talenta-talenta mereka. Kui Entertainment awalnya seperti kayak mereka bilang di zaman pandemi, yaitu sangat sulit ya. Dan alhamdulillah dengan supportnya talenta-talenta ini kita bisa membuat banyak konten. Dan akhirnya bisa nama Kui Entertainment itu naik di digital media dan akhirnya bisa Kui Entertainment yang sekarang kita tahu. Tapi apa sih what's next? Kui Entertainment will not stop there, ya kan? Raffi Ahmad, Rans Entertainment udah sebesar itu, apalagi sih ke depannya. Gading Martin udah punya satu istri, mau kedua, nggak tahu, ya kan? Gempi nunggu adek, nggak tahu, ya kan? Mas Ai juga apakah terjun balik di dunia perfilman? Kita belum tahu lagi. Pastinya Kui Entertainment dan sebagai ambisi-ambisi kita nggak mau berhenti di situ saja. Kita pasti terus mau improve dan what can we do untuk para penonton-penonton kalian. Jadi ya mungkin sekarang kita bisa launch namanya Kui Media Group. Hey. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. So, what is Kui Media Group? Kui Media Group adalah platform untuk kita semua. Konten digital yang ada di Kui Media Group, berarti website ataupun aplikasi. Tetapi apa sih dari isi-isi Kui Media Group? Kui Media Group itu bisa dibagi dengan 3. Salah satunya adalah Kui Media. Kui Media itu akan launching sekitar Q3 atau Q4 di tahun 2021 secara website dan aplikasi. Jadi followers dari Kui Entertainment-nya sendiri bisa mudah mendapatkan eksklusif konten dari HP walaupun PC, mendapatkan pengalaman dari Kui Media Group. Dan bukan itu saja, ada secara news di dalamnya sendiri, ada juga event-event ticketing dan lain-lain, dan juga event-event tersendiri dibuat Kui Media Group yang bisa ikuti acaranya sendiri lebih gampang. Dan juga nontonnya dengan eksklusif konten jauh lebih gampang. Secara kelasnya seperti BuzzFeed lah. What is Kui Studios? Mungkin kalau Kui Studios aku bisa ajak kakakku sendiri yang memang di dunia entertainment dan dunia perfilman. Silakan Mas. Boleh tepuk tangan untuk Fahri Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk rekan media dan semua audiens yang ada di sini. Oke, kita akan ngobrolin Kui Studio. Wah, ini kayaknya yang paling masyarakat Indonesia tunggu-tunggu nih.
Bukan berarti yang lain enggak ya. Cuman Koi Studio very interesting topic in here. Kenapa? Ya semua awalnya juga dari visi-visi dari adik saya. Luar biasa. Koi Studio ini saya dipercaya sama adik saya sendiri di sini. Dimana saya emang passionnya kan di sini. Di dunia film. Kita sekarang lagi develop khusus untuk bikin IP, khusus untuk anak-anak. Right? Ya secara pribadi dan kita secara keluarga juga, secara Koi Entertainment juga ngerasa masih banyak yang kurang hiburan untuk anak-anak di Indonesia ini, di masyarakat ini. Di mana ada seriesnya, ada animasinya, beserta dengan nanti ada embel-embel merchandise dan segala macam yang masih rahasia. Amin. Nah juga of course kalau saya secara pribadi aim-nya yang terbesar adalah feature film kan Dek, ya kan? Feature film, Koi Studio, kita akan geber di feature film. Kita sekarang kita udah kolaborasi sementara ini sama Palari Film ya. Dengan judul Ali dan Ratu-Ratu Queen. Mungkin kalian semua udah pernah dengar. Dan yang akan rilis soon ya. Yang main Iqbal Ramadan kan ya. Oh, siapa yang nggak mau kalau misalnya pasti pada nonton semua kan tuh. Dan selanjutnya akan terus kita geber feature film dari Koi Entertainment. Dan seriesnya juga. Ya, pastinya series-series masuk terus juga masuk ke OTT dan beberapa seri-seri lainnya ya. Kan kita udah waktu itu awal-awal juga mulai web series kan yang Mas Ai juga akhirnya. Iya, itu di awal pandemi banget tuh. Kita muter otak gimana caranya untuk tetap entertain public. That's Koi. Tapi di 2021 mungkin nggak Mas Ai terjun lagi di dunia perfilman? Rahasia. Udah gak laku Mas Ai. Mau produksi sendiri dong, kita produksi sendiri. Apa gunanya Koi Studio? Jadi tadi itulah, satu adalah Koi Media yang kita akan terjunkan akhir tahun 2021 insya Allah. Dan yang kedua ada Koi Studios yang sudah berjalan dari perfilmannya itu judulnya Ali dan Ratu-Ratu Queens dan beberapa IP-IP insya Allah untuk anak-anak kecil. Dan pastinya juga masuk insya Allah ke OTT sebagai web series lainnya. Dan yang ketiga pastinya adalah where we were from founded adalah Koi Entertainment. Jadi Koi Entertainment-nya sendiri itu apa sih ke depannya? Karena kita lihat market segmentasi itu harus terus dijebol. Kita nggak bisa terus di satu channel dan dari musik ke otomotif, ke fashion, ke gosip, ke entertainment dan lainnya ditangkurkan semua di satu channel. Nggak begitu. Jadi makanya kita harus diversify dan masuk lagi ke market segmentation yang lebih spesifik. Awalnya kita mau masuk langsung ke 7, tapi ya pelan-pelan banyak juga, tahun masih lama, ini masih bulan April. Tapi dengan bulan Mei ke depannya kita udah mulai masuk insya Allah ke 2 kategori itu. Yaitu satu adalah otomotif dengan Koi otomotif dan satu lagi adalah Koi beauty and fashion. So Mas kalau kalian mau undang kolaborasi channel dan tersebutnya dari mana aja silakan. Oke, nah teman-teman untuk melanjutkan, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Sean dan juga Fahri Albar. Saya pengen jadi adik bungsu ya kalau begini. Om gak apa-apa lah. Tetangga gitu, gak apa-apa saya mah. Tapi itu tadi sudah dijelaskan ada 3 yang baru dan bergabung menjadi Koi Media Group yang akan menjadi sangat besar sekali. Tadi Sean juga udah menjelaskan ada sesuatu yang baru di channelnya, ada beberapa genre yang akan dikembangkan dan 2 yang sudah pasti, ini ada teman-teman kita konten kreator yang begitu luar biasa dengan nama-nama besarnya dan sekarang bergabung ke Koi Entertainment. Yang pertama untuk beauty and fashion, tepuk tangan untuk Cinderella. Silakan. Dan untuk Koi otomotif ada Edwin Syah dan juga Den Dimas. Oke, ini pasti penasaran seperti apa sih pengembangan dari Koi Media Group ini dengan channel-channel terbarunya yang akan hadir dan tayang di YouTube channel Koi Entertainment. Langsung kita akan ngobrol dengan teman-teman kita. Apa kabar teman-teman, semuanya sehat ya? Di pandemi begini aman semuanya, sehat ya? Amin. Kita juga semuanya yang penting sehat, itu yang paling penting. Nah sekarang kita mau ngobrol dulu dengan seseorang yang paling cantik di antara semua di atas panggung ini ya. Cinderella yang akan menjelaskan seperti apa ceritanya, konsepnya nanti akan gimana bergabung dengan Koi Entertainment ini, channel apa yang akan diproduksi, bikin apa sesuatu yang berbeda. Tepuk tangan untuk Cinderella. Silakan Sela. Terima kasih.
Halo semuanya, aku Cinder Sela. Dan pertama aku mau bilang terima kasih untuk para founder dan juga media-media udah pada datang. Sini aku represent Kui Beauty and Fashion. Dan pertamanya aku mau kasih tahu dulu gimana awalnya aku bisa gabung ke Kui Entertainment. Jadi tuh awalnya Kui Entertainment reach out ke tim aku. Dan dari situ dari awal aku udah super excited banget, aku udah kayak yuk mau langsung kayak bener-bener excited banget sama apa yang bakal kita create bareng-bareng. Dan juga aku senang banget aja sih kayak, karena aku udah juga pada nonton kan, dari dulu nontonin konten-konten di Favoritnya Entertainment. yang mana Mbak? Favoritnya? Uh-uh. Yang ada uusnya. Terus tuh di sini aku bakal jelasin tentang program-program yang bakal ada di Kui Beauty and Fashion, oke? Jadi yang pertama tuh bakalan ada yang namanya What to Wear, itu adalah seputar fashion. Lalu ada yang namanya Makeup Story yang isinya akan semuanya yang berhubungan dengan makeup tentunya, mau itu adalah review, mau tutorial, semua tuh bakal isinya di sana gitu. Dan aku bakal jadi hostnya gitu. Terus juga ada yang namanya Makeup Duo, di situ tuh aku bakal ditemani dengan co-host, yaitu adalah sahabat aku sendiri yang juga adalah beauty content creator, tapi siapanya aku bakal kasih nanti aja biar surprise ya. Lalu Mbak Gisel juga bakalan ada di salah satu program Kui Beauty dan Fashion. Wow. Aku terdengar juga kayak wow, exciting banget, aku benar-benar kayak sangat jejeritan di dalam hati gitu. Oke. Lalu sebenarnya itu aja sih yang aku mau sampein dan aku sangat-sangat nggak sabar buat mengetahui dan apa yang bakal kita bikin nanti bareng-bareng, yang pastinya bakal seru-seruan banget dan yang pasti bakal lucu-lucu juga, jadi nggak bakal kayak serius-serius amat gitu, tapi informatif gitu. Jadinya ya itu aja sih. Dan hari ini udah bisa ditonton video pertama di Kui Beauty dan Fashion di channelnya Kui Beauty dan Fashion untuk pertama kali hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Sela, luar biasa, silakan. Wow, itu tadi udah dilihat bocoran-bocorannya ya. Ini kalau buat media kayaknya wow, Gisel, oke baik. Langsung ngasih ide lagi, pup oke. Biar pop up lagi oke. Mohon maaf, ada pintu belakang nggak? Nggak ada, di blok. Ding, tapi lo kok bisa ngomong Gisel untuk ikut kuis? Tawari dong. Oh, iya. Non, mau nggak? Mau dong. Yang berikutnya ini adalah teman-teman saya juga. Mereka akan menggawangi Kui Otomotif. Waduh, kayak gimana ceritanya, gimana bisa bergabung. Ini ada teman saya Edwin Syah dan juga Dan Dimas. Boleh tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Edwin silakan. Malam, Assalamualaikum Bos Kui. Oh Bos Kui. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa channel Edwin Syah nantinya akan berkolaborasi dengan Kui Entertainment dengan nama Kui Otomotif. Jadi kalau ditanya saya memutuskan untuk bergabung, tentunya nggak sulit ya karena sudah pernah ada program, mungkin teman-teman dari media dan teman-teman yang penonton semua pernah lihat ada beberapa tayangan yang dengan nama program Pride. Itu sudah berjalan beberapa episode yang nanti akan ditayangkan kembali di channel Kui Otomotif. Akan ada program yang tentunya akan lebih menghibur dan juga banyak hal yang bisa teman-teman bukan hanya penonton saja yang akan menangkap manfaat dari apa yang kita tayangkan, tapi juga stakeholder-stakeholder dari otomotif yang kita juga akan coba undang untuk berkolaborasi dengan kita di beberapa program. Salah satunya adalah Pride, program pertama adalah Pride yang seperti saya sampaikan tadi. Program Pride itu adalah program di mana kita akan mencoba untuk berjalan menemui dengan beberapa selebritis dan membahas koleksi-koleksi otomotif dari semua gitu ya, dari beberapa teman-teman selebritis gitu.
Dan program yang kedua adalah drive thru yang isinya adalah tentang review dari beberapa mobil yang tentunya akan kita ajak kerjasama dari stakeholder kita, yaitu ATPN-ATPM yang akan coba kita ajak kerjasama sehingga nantinya pasti teman-teman akan dapat suguhan review yang lebih menarik, tentunya autentik dan menghibur bagi para penonton. Nah, dan program yang ketiga adalah program yang lebih reviewnya mengenai motor. Dan seperti kita tahu saat ini kita juga kehadiran Den Dimas yang nantinya akan menjadi host di program Gaskui. Kita undang ke depan Den Dimas. Den Dimas. Halo, selamat malam teman media. Bapak-bapak Boskui, selamat malam. Siap Den Dimas. Bubur ayam. Selamat malam teman-teman media semua. Jadi ini pertama mau ngasih thank you banget loh Edwin dan teman-teman semua, gue udah dipercaya buat membawa acara Gaskui. Thank you udah mau membawakan acara Gaskui nanti di Kui Otomotif. Betul banget, jadi Gaskui sendiri ini nanti kita akan mencoba mengawinkan konten mengenai motor dengan konten mengenai lifestyle itu sendiri. Jadi sekarang mungkin konten-konten review motor udah ada, tapi nanti Gaskui akan kita coba untuk kita kulik sedikit ya. Biar nanti kontennya tentunya akan lebih menarik dan lebih sesuai dengan target market dari Kui Otomotif itu sendiri gitu. Ya benar, seperti kita tahu sekarang juga banyak mungkin Omes juga bisa menanggapi, banyak dikeluarin motor-motor yang memang tidak hanya dibahas mengenai technical, tapi lifestyle-nya juga benar-benar dibahas dan gimana sih kita memilih motor cocok banget sama ridersnya nih. Gitu. Betul, jadi nanti akan dibahas dan diulas oleh Den Dimas. Ya betul sekali teman-teman. Jadi semoga nanti Gaskui bisa menghibur para otomotif entusias ya melalui channel Kui Otomotif. Begitu. Ya, oke baik. Terima kasih banyak Thank you. Edwin dan juga Den Dimas. Mantep, makin lengkap aja. Kui Media Group memang luar biasa. Nah, terima kasih banyak teman-teman atas penjelasannya. Teman-teman, itu tadi seperti apa perkembangannya. Tadi juga udah diceritain Kui Day berbagi nanti tanggal 24 pada hari ini kita akan tayang 12 jam. Konsepnya kayak gimana nanti akan seru banget, semuanya harus nonton. Dan teman-teman di sini tolong sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia yang di masa pandemi ini pasti sangat membutuhkan hiburan. Karena mungkin hiburan itu adalah salah satu vaksin untuk membuat kita tetap kebal, untuk membuat kita tetap sehat. Ya kan? Nah sekarang waktu yang mungkin cukup ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan media, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mas, silahkan langsung ke arah sini. Dengan Mas siapa? Saya Ari dari tabloidbintang.com. Oke, Mas Ari dari Tabloid Bintang. Silakan ya, Mas. Selamat dulu buat Kui Entertainment, buat teman-teman. Pertanyaan saya yang pertama, ini ada beberapa orang kan, orang-orang hebat lah yang punya ide-ide yang luar biasa nih. Selama 1 tahun ini, boleh cerita sedikit gitu, gimana sih suasana ketika kalian tuh bertukar ide, apakah ya seberapa serunya sih debat itu, apakah ada gitu saling kuat idenya seperti apa. Mungkin kayak contoh, mungkin ya Mas Raffi di Rans kan, ya Rans punya Mas Raffi gitu, mungkin lebih didengar suaranya. Ketika di sini tentunya egonya harus turun sedikit karena teman-teman juga punya suara seperti itu. Mungkin serunya seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua nih, kalau di YouTube juga kan konten hiburan, konten gosip kan lumayan kenceng kalau boleh tahu kan seperti itu. Sementara artis yang depan ini juga kehidupan pribadinya luar biasa nih, bisa jadi konten yang bisa jadi trending terus gitu. Itu seberapa ini Mas Gading, Mas Raffi mungkin memanfaatkan itu gitu kan. Ketika ngomong sama teman bisa lebih ngoreknya lebih enak, lebih dalam dan trendingnya juga lebih cepat gitu. Apakah itu juga dimanfaatkan seperti itu? Itu aja nih. Oke, Mas Ari ya dari Tabloid Bintang. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Ari, terima kasih banyak. Setiap penanya mendapatkan langsung saham dari Kui Media Group ya. MC-nya aja nggak dapat, oke. Tapi emang teman-teman saya yang di depan ini memang benar Mas, kalau ngomongin gosip, mereka itu bikin series di Lambe Tura, aneh ya? Bikin seriesnya di Lambe Tura, terus aja tayang. Oke. Sekarang kita akan tanya dulu nih kepada para founders. Ini teman-teman diceritain dong, katanya ada berantem-berantemnya nggak? Ya kan, gimana nih ketika kalian bikin konsep ya kan, apalagi dengan ego masing-masing. Ini kan kayaknya 4 alfa ya.
Raffi Alfa Indomaret. Indo. Itu benar. Ini Alfa. Ya? Alfa, benar. Ini Indo. Ini Indo. Nah. Ini Alfa, ini sakit, ini izin. Oke, gue dulu deh. Kalau gue di sini benar-benar mempercayakan udah sama. Ini kan idenya gagasannya Shawn. Karena lo gak percaya. ini idenya Shawn. Jadi nggak jadi kita, gue pun di sini harus melepaskan diri dari Raffi yang ada di Rans. Jadi justru di sini adalah di mana Mediaku ini membentuk Raffi yang di luar Rans gitu loh. Jadi di sini gue pun harus banyak bisa nauin, ngertiin, belajar juga sama Gading, Ai, sama Shawn. Jadi ya gue pun ikutin supaya keluar dari zona nyamannya Rans gitu. Kalau gue gitu. Kolaborasi itu betul, tadi ya. karena gue pengen kolaborasi supaya dapat suntikan tenaga-tenaga baru karena otakku biar nggak di situ-situ aja. Mantap. Gimana yang lain nih? Iya, kalau boleh nambahin bener tadi sebenarnya Raffi juga udah bilang. Jadi awalnya kita mengajak berkolaborasi Raffi, Shawn sama Ai kan. Raffi sendiri udah punya media yang gede kan. Ini gimana bentrok gak sih gitu. Jadi ternyata enggak juga, justru bisa berjalan beriringan gitu bareng-bareng gitu. Kayak sendal kanan sendal kiri gitu. Jadi jalan bareng. Malah membawa orangnya lebih jauh lagi. Karena Raffi di sana kan family banget. Nagita sama Rafathar dan calon anaknya lagi ya kan. Kalau di sini Raffi bisa berkembang di luar family-nya dia gitu. Ini jangan banget. Iya, di sini dia mencoba ngikutin gua. Ngikutin semuanya, Vi. Jadi memang ya itu, Raffi bisa berkembang. Maksudnya dia bisa membahas sisi otomotifnya, mungkin dia bisa membahas selera musiknya. Dia nanti membahas nanti sportnya juga bisa kita terima di sini dengan Cilegonnya ya kan? Ya enggak? Maksudnya mungkin kalau gue mau tambahin lebih in one page tanpa embel-embel keluarga. Gitu. Iya, di sini Raffi bisa lebih besar, lebih berkembang lah gitu. Oke, tapi yang keluarga juga gimana nih? Iya, ya sebenarnya gini ya, dari kita berempat punya ide-ide atau kelebihan yang beda-beda ya kan. Maksudnya di sini juga kita bisa lihat Raffi sebagai kreativitasnya Raffi Ahmad tersendiri, bukan hanya Raffi Ahmad sebagai talenta yang buat trending-trending doang gitu kan. Banyak juga program-program atau ide-ide program itu tersebut juga dari kreativitas Raffi Ahmad gitu. Dan bukan dia ngasih lihat bahwa Raffi Ahmad itu bukan hanya sebagai talent yang harus di depan layar, tapi bisa juga sebagai ideationnya dan kreativitas itu diri sendiri. Sama juga dengan Gading, tapi ya Gading mau tampil lah, nyari pacar baru juga, jadi makan semprot terus-terusan. Similar lah sama kakak saya di dunia perfilman itu ya kangen sebenarnya. Mungkin sampai sekarang belum dapat tawaran yang bagus, jadi dia mau bikin tawaran tersendiri. Thank you Dek. Iya kan? Iya, maksudnya mungkin habis ini dapat tawaran ya kan? Iya kan, maksudnya terakhir cuma main di Pengabdi Setan 10 detik. Jadi ini sebenarnya kita berdua yang tampil di depan layar, ini yang punya duit di belakang. Itu sebenarnya dapurnya Kuy. Langsung diomongin ya, straight to the point. Oke, itu tadi untuk pertanyaan pertama, tadi juga kan 2 pertanyaannya soal infotainment. Bagaimana memaksimalkan, mungkinkah ada genre tadi yang baru, Kuy Infotainment atau lain sebagainya, apalagi berdasarkan pengalaman teman-teman ya, yang selalu menjadi cover tabloid bintang ya. Tiap ada kasus apa cover ya. Ih si masnya. Kalau ada acara gosip di Kuy pertama kali host yang dihubungin tuh Omes. Iya oke. Saya udah tobat 9 tahun di infotainment. Enggak. Saya seneng justru. Banyak temen ya, bener kan bro? Oke gimana ceritain. Si Raffi memakai nembak di. Ayo Vi. Nggak tahu lah kalau ini kita sih sebenarnya kalau di Kuy itu semuanya ada sih sebenarnya. Semuanya ada. Tapi semuanya itu pasti akan beririsan. Sambil kita berjalan, kita lihat nanti kurang lebih bola saljunya akan kemana. Tapi kan kita ingin membuat satu tren. Satu tren, tapi kan Indonesia market itu memang unik. Maksudnya Indonesia market itu nggak kayak di luar negeri. Memang dia unik. Unik karena saking banyaknya penduduknya dan saking berbeda-beda adat istiadat dan kulturnya mereka. Dari Jawa ke Sumatera aja beda, tapi ke Kalimantan beda, pasti ke Bali beda. Tapi kan Kuy pengen meng-average semuanya, kita kan pengen meng-cover semuanya. Jadi entah itu setiap kota kan pasti kesukaannya, pasti ada yang masih suka gosip, ada suka sport, ada suka otomotif, ada suka movie, ada. Jadi kita coba ada yang idealis. Ada yang idealis juga ada. Mungkin Mas yang sulitnya adalah, bukan yang sulit lah, tantangan kita adalah gimana sih sebagai Kuy Media Group itu bisa mengawinkan personal digital content creator, tetapi juga dengan program-program
profesional gitu ya. Yes. Ya kan, sebagai digital media company bagaimana kita mengkaitkan digital content creator yang sangat bisa lepas dari dirinya sendiri dan kasih lihat their true selves. Termasuk saya sebagai atlet atau dunia filman atau Raffi atau siapapun itu. Jadi kayaknya strength-nya kita adalah alhamdulillah dengan koneksi kita sebagai public figure atau apapun itu, orang-orang juga berasa comfortable dan bisa jadi diri dia sendiri. Seperti lo pas di podcast Mas pas sama Semprot ya kan. Oh. Karena bisa dilihat di sini kan kekuatanku adalah berkolaborasi dengan teman-teman artis. Mereka kan semua teman-teman kita yang jadi bintang tamu segala macam. Benar. Yang pastinya kita mengutamakan adalah kenyamanan mereka ketika mereka datang ke kita gitu. Kalau misalnya tidak semua orang suka, gue udah capek diuber-uber wartawan, misalnya nih ada bintang tamu, tapi kok gue datang di Kui kok masih diginin juga. Jadi yang kita utamakan adalah kenyamanan mereka gitu. Karena balik lagi kayak kita bilang waktu itu, kita semua kan aset-aset talenta dan kita juga mau berkolaborasi untuk ngasih a true source of entertainment untuk para penonton ya kan. Oke, good. Terima kasih banyak teman-teman. Itu sudah cukup jelas ya Mas Ari ya. Itu tadi gimana dan saya sendiri kan kayak bintang tamu bener. Kalau udah bintang tamu di Kui itu nyaman aja karena memang homey gitu. Kayak ngobrol sama teman, kayak kita lagi sharing, ceritain masalah keluarga, cuman tayang nasional. Itu aja sih. Biasanya kan bisa dibilang curhat, begitu. japri, cuman Bisa tayang dibilang nasional. begitu. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, kita emang seru bener-bener berasa homey banget gitu ya. Nah, buat teman-teman media yang mungkin lagi online juga, silakan mengetik pertanyaan teman-teman. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang di rumah, yang sekarang sedang menyaksikan. Karena sekarang kita mau mengundang satu lagi kesempatan teman-teman media yang ada di sini untuk bertanya. Mas, mari silahkan ke depan. Passwordnya KFC, jagonya ayam. 1, 2, 3. Oh belum nyala, wah sabotase nih. Sabotase. KFC. Oke nih, KFC jagonya ayam. Mantap, dapat seumur hidup gratis box KFC. Boxnya. Dengan Mas siapa dari media apa? Saya Rangga dari grid.id. Mau ngucapin selamat ulang tahun. Rangga kayak di strap ya? Biasa aja, oke. Ya, selamat ulang tahun juga buat Kui Entertainment yang pertama, sukses selalu. Ini mau pertanyaannya sih simpel sih sebenarnya. Rans sudah besar sampai kemarin buka warteg lowongan. Oh, buka lowongan. Buka lowongan pekerjaan yang besar banget seperti media pada umumnya, media-media besar. Dan kenapa akhirnya mau gabung dengan Kui? Lalu Kui sendiri apa sih yang akan dibuat ke depannya? Tadi mungkin udah dijelasin, mungkin bisa lebih detail. Dan kenapa memilih Mbak Sela, Mas Edwin, Mas Den sendiri kenapa? Dan ini sih saya mau tanya, mau sebesar apa sih bikin Kui Media ini? Apakah kalian kan sekarang dengan Raffi yang kabarnya angkanya sudah mahal, apakah dengan ini akan naikin harga juga karena adanya Kui Media ini dan teman-teman yang lain? Itu aja sih, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Rangga dari Thank you Rangga. Great ID. Silakan Rangga, terima kasih. Rangga mendapatkan Bruto original. Bruto original. Oke. Only Bruto. Itu tadi pertanyaannya, thank you Rangga menjelaskan yang pertama mau sebesar apa. Tadi kan kayak rekrutmen di Rans Entertainment, akan seperti apa di Kui Media Group ini ya kan, begitu ya Rangga ya? Karena kayaknya mau ngelamar ya? Kayaknya aku mencium bau masa depan, oke. Gimana silakan teman-teman, itu pertanyaan pertama ya Ga? Sebenarnya Rans sama Kui itu kurang lebih barengnya dimulainya sama, kalau Rans itu kan baru 3 tahun, kalau Kui udah setahun. Nah dulu Rans tuh dimulai dari garasi rumah saya, cuma 4 orang, 3 orang. Kalau Kui Entertainment dimulai dari rumah gading ya. Dari rumah gading kurang lebih orangnya juga bisa dihitung pakai jari. Kalau ditanya mau sebesar apa, ya pasti kita boleh bermimpi sebesar-besarnya. Mimpilah setinggi-tingginya, mimpilah sebesar-besarnya. Ya selama itu memang masih bisa kita mimpinya gratis dan kita bisa untuk menjadikan acuan kita ke sana. Jadi kalau dibilang sekarang itu memang zamannya udah berbeda ya. Kayak sekarang nanti juga Sean mungkin jelasin. Intinya Rans ataupun Kui, kita sama-sama satu visi untuk industri entertain yang sekarang seperti ini
udah bisa kita go public juga. Ada ya beberapa yang udah go public, ada yang beberapa juga dapat invest dari luar negeri, dari manapun. Jadi intinya kita mau setinggi-tingginya, kita mau berusaha semaksimalnya untuk bisa ibaratnya menembus ruang dan waktu. Mencuri waktu. Wah. Gimana Pak Syaun? Ya, sebenarnya kasarnya gini ya, maksudnya kita punya semua mimpi-mimpi yang tertinggi-tingginya. Ya kerjaan saya atau kerjaan tim kita di belakang adalah gimana sih membuat mimpi itu jadi realita. Ya kan, dengan kerja kerasnya setiap hari, dengan mungkin insya Allah Raffi lebih banyak di Entertainment-nya juga, dan dengan kerja keras, Gading dan lain-lain juga bisa masukin trending dan lain-lain, tapi juga sebenarnya dari total ini value-nya apa sih dari ke dalam Entertainment ya kan. Ya pastinya Entertainment itu mau di-value secara lumayan tinggi ya kan. Dan itulah maka kita juga mengundang para investor-investor ke depannya untuk bisa melawan media-media group yang lain juga. Karena digital media ini juga sekarang sangat booming, fast growing. Salah satu fast growing apalagi juga di dalam pandemi ini. Banyak yang switch ke digital media obviously. Jadi ya itulah salah satu fokus kita dan bagaimana caranya obviously kita sekarang juga dengan first year anniversary dan kita ngasih tahu bahwa expansion kita seperti apa aja, insya Allah juga bisa mengundang para potential plays untuk kita accelerated growth-nya lah insya Allah gitu. Jadi ya kita open untuk semuanya dan kayak kita bilang tadi mimpi setinggi-tingginya tapi kita juga kerja keras untuk buat mimpi itu sebagai realita. Oke, itu tadi sangat menjawab ya Rangga. Tadi pertanyaan pertama soal rekrutmen, ingin sebesar apa Kui Media Group ini, itu sudah terjawab. Tapi tadi ada satu lagi pertanyaan, mungkin dijawab oleh teman-teman yang lain. Apa dasarnya memilih atau mengajak teman-teman konten kreator Sela, Edwin, dan Mas Den, Dimas? Itu gimana? Iya, yang mungkin pasti, tipe pemilihan konten kreator untuk kolaborasinya. Ya, yang pasti kan kita milih juga nggak sembarangan gitu ya. Maksudnya kita tahu kapasitasnya Sela memang dunianya dia dunia beauty and fashion. Kapasitasnya Edwin sama Dan Dimas memang di otomotif dan kebetulan memang kita dekat juga gitu. Jadi kita udah pernah berkolaborasi bareng segala macam. Kenapa kita nggak bikin semakin gede yuk gitu. Dan makanya nanti selain 2 channel tambahan ini ada beberapa yang lain, makanya masih kita brainstorming lagi, kita godok lagi. Supaya kita juga berkolaborasi juga dengan nama-nama yang memang tepat ada di situ gitu. Nggak mungkin kan gua ngajak Om Mes, lu masak ya? Wah, kompor meleduk dong ya kan. Kalau Om Mes main golf yuk. Jadi barang. Jadi gitu kalau Sela, aku panggil Sela boleh ya? Karena nanti kan juga ada Mama Sela. Mama Gisela. Iya. Bisa Jadi kalau dipanggil Sela dua-duanya nengok. Kan programnya sama. Ya jadi Sela memang jagonya di situ gitu dan memang anak milenial dia di situ. Dan Dimas sama Edwin emang di situ jagonya. Jadi memang kita serahin sama yang memang paham sama bidangnya gitu. Spesial di bidang masing-masingnya. Tapi mungkin ditambah juga ya Mas, maksudnya gini, kita kan sebenarnya orang pasti dengan media-media grup lain pasti bisalah buat sendiri-sendiri dan bayar talenta. Tapi kenapa sih kita memilih atau menginginkan untuk mengkolaborasi dengan konten-konten creator yang ada sekarang gitu. Kayak kita bilang tadi, kita ingin untuk grow digital content creators dan talenta-talenta di Indonesia yang sangat inspiratif dan yang sangat berpotensi untuk menjadi besar ya kan. Kenapa mereka juga nggak bisa eksplor kreativitas mereka sendiri-sendiri gitu. Karena kan akhirnya mereka itu yang talenta, mereka itu yang berpikir, mereka yang kreatif. Jadi kita di sana juga untuk support talenta mereka untuk kita dua-duanya grow gitu. Jadi intinya adalah dari Q Entertainment itu kita bukan hak bermilik tapi kita hak berbagi. Oh, nah itu kode-kode juga tuh teman-teman. Betul begitu ya teman-teman ya? Berarti begitu ya, oke terima kasih banyak. Tadi juga kalau alasannya bergabung kan teman-teman sudah menceritakan kenapa ingin berkolaborasi dengan Kui Entertainment ini. Nah sekarang kami buka kesempatan untuk teman-teman yang bertanya secara online. Tadi sudah saya beri kesempatan untuk mengetik pertanyaan Anda dan ini sudah ada beberapa sepertinya pertanyaan yang kita dapatkan. Pertanyaan Zoom yang pertama dari Mas Iman dari Sindo. Ini mungkin ada beberapa tadi sudah ditanyakan juga, sudah dijawab. Kedepannya mungkin nanti singkatnya seperti apa. Kedepannya Kui mau dijadiin perusahaan seperti apa targetnya? Target ke depan Kui Media Group ini. Dan siapa lagi artis-artis yang kira-kira bakal gabung atau ada di program Kui Media Group? Ini minta bocoran nih kayaknya nih. Mungkin singkatnya ke depannya aku mau jadi perusahaan media group company yang bukan hanya di dunia entertainment atau sebagai studio sebagai PH tapi juga sebagai
yang ada teknologi base-nya juga, ya kan, yaitu di dalam Kui Media application or Kui Media platform dalam diri sendiri. Tapi bukan OTT platform, lebih ke platform seperti BuzzFeed. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat lebih ke content creator dan konten-konten yang akan dikasih lihat di situ gitu, BuzzFeed. Dan untuk ke lainnya, mungkin untuk artisnya sendiri bocorannya digading sama Raffi, tapi lebih ke kolaborasi di genre-genre lainnya seperti culinary, travel and living, gossip sendiri, dan banyak-banyak lainnya gitu kali ya. Yang pasti kita nggak menutup Iya. Dan kids, apalagi kids yang udah kita coba untuk IP, itulah yang kita juga mau terjun. Ya alhamdulillah Raffi udah ada IP baru ya, bukan Rafathar aja, ada IP satu lagi dan alhamdulillah ini juga masih ada IP satu lagi. Jadi kita beraset ya terus. Iya banyak asetnya ya. Ya ini juga 2 anak ya. Karena kita aim big. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita yang hadir di panggung pada malam hari ini, para founders dan juga para konten kreator. Terima kasih banyak teman-teman media yang ada di sini maupun teman-teman media yang sedang di rumah atau di kantor menyaksikan acara pada hari ini. Dan pastinya juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan Road to Anniversary Kui Entertainment ini. Terima kasih banyak dan sekarang waktunya kita berfoto bersama dulu teman-teman. Kami persilahkan semuanya termasuk para konten kreator bersama-sama. Mungkin rekan-rekan media juga mempersiapkan untuk mengabadikan momen ini. Kami persilahkan untuk mengambil foto dan dokumentasi. Kita akan menjadi saksi sejarah pada hari ini. Perjalanan Kui Media Group yang akan semakin besar ke depannya. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di sini akan menjadi bagian keluarganya juga. Mari kita foto bersama-sama. Ya. Oke. Baik. Semuanya melihat ke depan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kami persilahkan untuk kembali. Terima kasih banyak. Thank you Gading, Ai, thank you. Cuman dia, thank you Bi, thank you Sean, thank you dan Dimas, thank you teman-teman semuanya, thank you Edwin, thank you Sela, thank you so much. Buat teman-teman yang lagi nonton di rumah jangan lupa saksikan acara hari ini Kui Day berbagi 12 jam non-stop di Kui Entertainment Channel. Pastinya akan seru-seruan bareng, saya jamin bakal seru banget. Dan jangan kemana-mana karena di acara Kui Day Berbagi THR 2021 masih ada Kui Room X Rans Music, akan ada giveaway juga dan terakhir ada Semprot Live serta announce winner giveaway motor. Itu harus disaksikan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, saya Nanda Omes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kui, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gue kapan? Yaudah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kui.